Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Perampokan uang negara besar-besaran ya, korupsi BTS seret nama Jokowi ya, dan para menteri dan sejumlah elit politik. Ada yang mengatakan bahwa berinisial Z, Y dan W begitu kan ya, terlibat di situ. Siapa mereka? Ada yang di kalangan politik, ada yang di kalangan elit politik, ada yang di kalangan menteri. Katanya begitu. Siapa, saya nggak tahu begitu kan. Tapi yang disebutkan itu adalah Y, W dan Z begitu ya. Kalau kita melihat dari yang ada selama ini nama-nama itu, ya silahkan masyarakat tebak di situ begitu. Dan bahkan ya dengan arahan-arahan BTS oleh Pak Jokowi begitu ya, bahkan ini Pak Jokowi diseret nama itu begitu ya. Kita lihat saja bagaimana perkembangan si Johnny G Plate begitu. Seolah-olah saya melihat si Johnny G Plate ini adalah sebagai korban begitu ya, sebagai apa namanya, sebagai bisa saja begitu kan ya, sebagai tumbal di situ begitu ya. Pada hakikatnya kalau ditelusuri semua seperti uang yang mengembalikan 27 miliar begitu kan, seharusnya kan diperiksa masuk tahanan di situ begitu kan. Orang yang mengembalikan uang begitu kan dengan hasil korupsi di situ tidak bisa menghapus pada hukum yang ada begitu kan. Ya tetap dilanjutkan di situ. Kenapa? Karena di satu sisi dengan niat menerima jahat itu, uang jahat itu begitu kan, uang haram itu begitu ya. Dengan menerima itu kan sudah menandakan bahwa ada perilaku yang kemudian menyimpang yang dinamakan korupsi di situ begitu. Jadi inilah yang kemudian kita harus tahu kepada siapapun ya, kita harus berhati-hati dan kita harus mengusut ini semua Kejagung begitu. Kelihatannya Kejagung sekarang kok ada sesuatu yang kemudian agak lemah begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, perampokan uang negara besar-besaran korupsi BTS seret nama Jokowi, para menteri dan sejumlah elit politik ya. 349 triliun berubah jadi sunyi. Gimana dengan BTS? Betul juga begitu ya. Kok seolah-olah tidak ada di situ begitu. Benar itu ya. Kebanyakan kan level gubernur aja ya, habis ngejabat dikorek-korek kesalahannya, apalagi level pres ya. Gimana nantinya bakal ada yang mau ngusut nggak ya? Bisa saja seperti itu begitu ya. Entahlah kalau ya orang langit ya sepertinya nggak akan sampai ya ini. Kalau ya JGP ya ditangkap gimana ya? Nggak mungkin lah ya. Dia bikin drama tunggal one man show ya, sementara yang lain masih bebas tepar pesona. Ya kita buktikan nanti begitu ya. Karena yang namanya hukum itu, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus sama di mata hukum begitu kan. Siapapun orangnya begitu, apalagi ya dengan rekam jejak yang kemudian korupsi di situ begitu. Ini mau nembak Nasdem ternyata si Mirah yang kena. Betul juga begitu kan. Ya seolah-olah sekarang jadi tumbal begitu. Seolah-olah tidak berani Kejagung ini mengusut ke akar-akarnya di situ begitu ya. Terpenting tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi capai di 90%. Korupsi ada cara lain mencari nafkah, utang adalah cara lain mewujudkan citra diri, mau protes ada buzzer yang menghadang. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Sangat disayangkan begitu kan Kejagung kalau tidak menangkap orang-orang yang mengembalikan uang itu begitu ya. Awal mula penangkapan ya JGP semua bina apa ini ya, tepuk tangan ya, dan sekarang berputar balik mencari ladang baru untuk ya jadikan tepuk tangan ya. Si Johnny G Plate itu sangat menjadi tumbal kalau menurut saya pribadi, kalau orang-orang yang kemudian terlibat di situ begitu kan tidak diperiksa dan semoga dan sebagainya dan aman-aman aja begitu. Gimana begitu ya. Bahkan ini kan sudah ada nama-nama di situ begitu kan. Ini setengah pertengahan ya 2022 uang terkumpul mencapai 249,3 miliar ya. Lalu diberikan ke berbagai pihak dengan tujuan untuk mencegah pengusutan proyek tersebut di lembaga penegak hukum. Bayangkan begitu ya. Ini kita bacakan di sini begitu kan. Itu sangat luar biasa di situ begitu. Ya, kalau memang Kejagung punya integritas dan independen kepada masyarakat dan pro rakyat, kita periksa semua yang orang-orang yang terlibat di situ begitu ya. Korupsi BTS keseret nama Jokowi ya, para menteri dan sejumlah elit politik ya. Kalau benar ya nama kabinet gotong royong, mestinya ditambah jadi kabinet gotong royong korupsi. Sembako mahal, BBM ya, listrik ya, LPG serba naik, penguasa makmur dan rakyat hancur ya. Kita lihat saja bagaimana begitu. Apakah tidak muat masyarakat di Indonesia kalau hal-hal seperti ini terus begitu. Sangat disayangkan begitu ya. Korupsi di mana-mana itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, perampokan uang negara besar-besaran korupsi BTS seret nama Jokowi ya, para menteri dan sejumlah elit politik ya. Siapa mereka? Ada yang menunjukkan berinisial Y, W, dan Z begitu. Siapa mereka saya nggak tahu begitu ya.
Koordinator Government Watch Goa Ande W Saputra mengatakan dalam persidangan perdana BTS ya Base Transceiver ya Station 4G Bakti ya Kominfo ya yang menghadirkan terdakwa si Johnny G. Plate ya pekan lalu disebut ada beberapa nama menteri tokoh politik yang hilang dalam dakwaan sebagai dibacakan oleh Johnny G. Plate begitu. Bayangkan begitu, kok bisa hilang, ada apa begitu, siapa mereka begitu ya. Kok seolah-olah Kejagung ya tidak menyeret nama itu begitu ya. Ini sangat disayangkan begitu. Bahkan dalam dakwaan juga tak muncul ada nama-nama para politisi yang diduga ya turut terlibat. Juga nama-nama yang diduga tersebut ya serta menerima aliran uang korupsi ya tersebut sesuai dengan pasal 55 KUHP juga hilang ya, ujar Andewi Saputra kepada Harian Terbit ya. Bahkan Andi mempertanyakan hilangnya sejumlah nama-nama besar tokoh politik tersebut dalam kasus dugaan korupsi ya BTS yang merugikan negara 8 triliun tersebut terlebihnya hilang ya. Hilangnya nama-nama tersebut ya berbarengan dengan pemeriksaan Menpora Dito ya Aritejo. Ya Dito Aritejo dan dititipkan uang sejumlah 27 miliar yang Magdir Ismail. Pengacara Irwan Hermawan, uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Magdir Ismail kepada Kejaksaan Agung. Bayangkan begitu. Uang itu sudah dikembalikan tapi orangnya santai-santai aja dan bebas begitu kan. Apakah Kejagung takut atau apa begitu kan. Bagaimana komentar Pak Mahfud begitu? Kita tunggu saja. Orang-orang yang kemudian dipercaya pada hari ini itu adalah Pak Mahfud begitu ya. Ketika Pak Mahfud mendirikan A, ya A begitu ya. Jika kita telisik lagi, ya hilangnya nama-nama para politisi dan peran dari orang-orang tertentu dalam dakwaan para ya terdakwa yang sudah dibacakan di persidangan hingga pengembalian dana sejumlah 27 miliar yang menunjukkan kasus dengan korupsi BTS itu memang ya perkara besar yang melibatkan orang-orang besar jelasnya ya. Bahkan analisa hukum saya mengatakan ya penyidik mestinya memeriksa kembali Dito Aritejo untuk mendalami keterangan tandasnya ya. Kita lihat saja nanti begitu ya. Bahkan 27 miliar ya, Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia KAKI ya, Arifin Nur Cahyono yang mengatakan bahwa dikembalikannya uang 27 miliar yang sempat ya heboh semakin menguatkan dugaan adanya jaringan ya makelar kasus Markus di elit pemerintahan. Hal ini tentu mencoreng wajah dan penantang Presiden Jokowi. Ya kita lihat saja di era Pak Jokowi korupsinya semakin tinggi di situ begitu kan ya. Terus kemudian KPK-nya juga lemah di situ begitu kan. Kejagungnya juga kemudian akhiri seolah-olah tidak menunjukkan taringnya di situ begitu. Ada apa begitu? Ini kan sudah jelas-jelas korupsi begitu kan. Kok integritasnya dipertaruhkan di situ begitu, reputasinya bagaimana begitu ya. Oleh sebab itu Komite Anti Korupsi Indonesia mendesak Jaksa Agung agar melindungi anak buahnya yang sekarang sedang mengungkap kasus BTS yang merugikan negara lebih dari 8 triliun, ujar Arifin Nur Cahyo ya. Bahkan Arifin menuturkan perlindungan kepada penyidik Kejagung karena dikhawatirkan mereka akan mendapat tekanan dari jaringan Markus yang mempunyai jabatan di pemerintahan. Selain itu terungkapnya aliran dana untuk menutup kasus ini sangat mencoreng wajah dari Presiden Jokowi. Apalagi dengan keterangan BAP terdakwa kasus korupsi BTS bahwa aliran dananya mengarah pada elit pemerintahan. Oleh karena itu, Jaksa Agung harus mengembalikan harga diri dan kepercayaan masyarakat, khususnya Presiden Jokowi yang tegas melawan korupsi tanpa pandang bulu. Tapi tahu-taunya kok bisa begitu kan? Karena aneh begitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa persoalan-persoalan ini seolah Pak Jokowi tutup telinga begitu kan. Ini kan seharusnya diperiksa jelas begitu ya. Terpisah aktivis Molakul Pancasila Nicholas Silalahi mengatakan nama-nama elit partai yang hilang dalam korupsi BTS ya diduga atas intervensi pihak tertentu. Kalau kasus BTS hanya mengorbankan kalangan bawah, ini memunculkan kemarahan rakyat. Ya, bahkan menurut Niko ya Komisi 1 DPR yang harusnya mengawasi kasus ini. Seharusnya kan kita tidak tebang pilih siapapun mereka begitu kan. Kita harus cari tahu begitu. Bahkan ini kan uangnya sudah dikembalikan begitu, tapi aman-aman aja begitu. Bagaimana dengan yang lain begitu ya? Bahkan Presiden tahu nih, Adi Masadi mantan juru bicara jubir Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan melihat skandal korupsi BTS sudah jadi isu publik cukup lama sebelumnya, akhirnya Johnny G. Plate dicekok Kejaksaan Agung ya. Bahkan menurut Adi kasus BTS ya bukan asidental ya, korupsi yang pelakunya menteri aktif bukanlah asidental ya. Ini kita lihat saja begitu. Apakah ini diproses secara hukum atau apa begitu kan. Ini kan sangat disayangkan sekali orang-orang seperti ini. Lalu kemudian ya Kejagung bisa intervensi misalnya begitu kan. Ya gimana kalau semuanya penegak hukum semuanya dilemahkan di situ begitu. Sangat disayangkan begitu ya.
Ya, pada akhirnya kalau seperti ini saya setuju pendapat dengan Fahri Hamzah yang mengatakan ya KPK itu dibubarkan gantian dengan apa namanya kita bergabung kepada Polri, Kejaksaan Agung, TNI dan sebagainya begitu kan. Tetapi pada hakikatnya kalau kita melihat secara panjang, ya Kejagung bisa saja diintervensi, Kapolri bisa saja intervensi begitu kan. Satu-satunya lembaga yang menjadi dipercaya oleh masyarakat seharusnya KPK ini menunjukkan taringnya di situ begitu kan. Kita kan bisa menegak dan seluasnya begitu kan. Tetapi kalau seperti ini kan intervensinya gimana begitu kan. Seolah-olah ya bisa saja kebal hukum dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.